Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Kali ini saya akan menjelaskan kesalahpahaman Ustadz Alwi Biba ini, Pak Guru yang rupanya ini pengajar bahasa Arab ya. Di dalam kitab I'anatut Thalibin, Pak Ustadz bukan sombong ya, kitab I'anatut Thalibin yang merupakan hasyiah dari Fathul Mu'in, saya itu sudah punya sanadnya ya Ustadz. Ini sanad saya, kitab Fathul Mu'in dan hasyiahnya I'anatut Thalibin, saya itu punya sanadnya sampai muallifnya Ustadz. Jadi apa yang Anda pahami, apa yang Anda terangkan di dalam kitab itu, Anda itu salah total. Anda menjelaskan tentang makruh. Ya sudah, ini dibahas pada konten sebelumnya tentang masalah makruh ini. Baik, saya akan langsung membahas dari pertanyaan mufti itu yang Anda membacanya keliru. Anda membacanya di sini wa qadit tola'at ala su'ali raf'in lima Fatimah kata al-musyarrafah. Ini sudah saya komentari ya. Ini maksudnya begini Ustadz, wa qadit tola'tu kata musannif ini mengatakan saya telah melihat, saya telah meneliti, saya telah mempelajari ala su'alin terhadap soal yang rufi'ah dilaporkan atau diangkat terhadap para mufti di Mekah. Begitu maksudnya Pak Ustadz, bukan ittola'at su'ali rof'in. Kalau su'ali rof'in itu kan soal rofa Ustadz. Baik, langsung apa isi pertanyaannya? Isi pertanyaannya yang disampaikan terhadap mufti itu adalah ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhu lil anam madal ayyam fil urfil khassi fi baldatin liman biha minal askhasi anna syahsa idan taqala ila daril jazai wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-azaa. Anda membaca wa hadara ma'arifahu dan jiranahu, itu keliru ya Ustaz. Tadi sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Jarul urfu bi annahum yantadiruna ta'am. Ini maksudnya pertanyaan yang disampaikan terhadap mufti di Baladil Haram itu di Mekah. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka kenalannya dan tetangganya itu datang melayat. Jarul urfu bi annahum yantadiruna ta'am. Kebiasaan mereka adalah ndak pulang-pulang, yantadiruna ta'am, menunggu disuguhkan makanan, menunggu makanan Pak Ustaz. Wa min ghalabatil haya'i ala ahlil mayyiti yatakallafuna at-takallufat tamma wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah. Nah, karena sudah tamunya ini yang datang untuk al-aza, ini ndak pulang-pulang menunggu makanan, terpaksa karena malu, ghalabatil haya, malu, ya dibuatkan makanan yang bermacam-macam, sehingga ahlil mayit atau keluarga mayit ini merasa terpaksa, dengan sangat terpaksa, dan mereka mendatangkan dengan masyaqqat terhadap ahli mayit ya. Jadi ini pembahasannya adalah masalah makan. Sekali lagi, masalah makan, bukan masalah tahlilan. Ada orang atau kenalannya, tetangganya datang ke keluarga mayit, maksudnya mau minta makan. Yantadiruna ta'am itu bukan datang tahlilan Pak Ustadz. Ingat, tidak ada kata-kata tahlilan di dalam kitab I'anatut Thalibin ini. Jadi pertanyaannya, saya ulang pertanyaannya, terjemahan bebasnya seperti ini. Jika ada orang meninggal dunia, tetangganya, kenalannya datang ke keluarga mayit, mereka duduk di sana menunggu disuguhi makanan, sehingga keluarga mayit ini sangat terpaksa membuatkan makanan yang bermacam-macam, dan hal ini menyebabkan masyaqqat yang sangat parah terhadap keluarga mayit. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana?
Fahal law arada ra'isul hukami bima lahu minar rifqi birra'iyah. Anda membaca bimalihi, bahkan Anda tetap beralibi, beralasan membela bahwa ini tetap bimalihi. Itu bimalahu, Ustaz. Kenapa? Itu ada korinah di belakangnya mim bayan itu. Bayan itu penjelasan dari emmah, bukan dari malihi. Berarti kalau Anda membaca malihi, maka Ra'isul Hukam, katakanlah pemerintah ini melarang tahlilan, kata Anda, bimalihi, dengan hartanya. Bukan itu maksudnya. Jadi Ra'isul Hukam, pemerintah ini, lau aroda Ra'isul Hukam bima lahu minar rifqi birra'iyah, andaikan Ra'isul Hukam, pemerintah ini, punya keinginan bimalahu minar rifqi birra'iyah, yaitu dengan sesuatu kapasitasnya seorang Ra'isul Hukam, bimalahu itu apa kapasitasnya itu yang ada pada Ra'isul Hukam itu adalah minar rifqi birra'iyah, punya kasih sayang terhadap rakyatnya, juga punya syafaqah terhadap ahli keluarga mayit. Ini maksudnya, bukan bimali. Masa pemerintah itu mau melarang tahlilan dengan memberikan hartanya terhadap orang? Gitu Pak Ustadz. Bimalahu. Anda masih membela, salah jelas masih membela Anda. Baik, langsung itu pertanyaannya ya. Nah, sekarang jawabannya. Nah, jawabannya na'am. Iya, ingat, kata-kata na'am itu adalah sesuai dengan pertanyaannya Pak Ustadz. Bukan tahlilan yang ditanyakan. Anda paham kan kaidah fikih? Kaidah fikih di situ menjelaskan as-su'al mu'adun fil jawab. Soal ini dikembalikan terhadap jawaban. Taudihnya, penjelasannya bagaimana Ustadz? Mari kita buka di dalam kitab kaidah fikih. Yaitu maksudnya adalah idza turiha su'alun mufassalun. Jika ada soal yang disampaikan secara terperinci, ini dari atas kan terperinci Ustadz. Jika ada orang meninggal dunia, kemudian kenalannya datang, tetangganya datang, mereka duduk tidak pulang-pulang menunggu disuguhi makanan, kemudian keluarga mayit merasa terpaksa itu membuatkan makanan yang bermacam-macam. Apakah pemerintah yang melarang ini? Apakah kalau ada pemerintah yang melarang seperti ini? Itu isi pertanyaannya. Nah, jawabannya bagaimana? Naam. Nah, itu namanya pertanyaan yang mufassal. Wa waradal jawabu bi ihdal adawatil mujmalah. Kemudian datanglah jawaban dengan menggunakan adat yang mujmal. Apa itu? Contohnya kana'am wa bala, seperti lafaz na'am atau bala. Di sini kan pakai na'am Ustaz jawabannya ya. Nah, kalau ada jawaban yang demikian yang mujmalah setelah pertanyaan yang mufassal, bagaimana Pak Ustaz? Fayu'tabarul jawabu mustamilan ala ma fis su'al min tafsilin. Maka jawaban dengan kata-kata na'am atau bala ini sudah dianggap mustamil, menyeluruh sesuai dengan pertanyaannya Pak Ustadz. Sudah istimal, itu sudah mustamil, sudah mencakup terhadap isi dari pertanyaan yang mufassal tersebut. Li'anna madlula hadhil adawat yu'tamadu ala ma qablahu. Karena yang ditunjukkan oleh madlulnya adat na'am atau bala ini adalah yu'tamadu ala ma qablahu, diiktimadkan terhadap soal sebelumnya Pak Ustadz. Wa yakunu jami'u ma warada fi su'al mawjudan fil jawab. Maka semua yang ada di soal secara terperinci itu ada pada jawabannya. Walam yukarrirhu, dan tidak usah diulang lagi pertanyaannya. Begitu Ustaz ya, di jawabannya tidak usah diulang lagi. Nah, makanya di sini menjawab na'am. Muftinya menjawab na'am, iya. Ma yaf'aluhu nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa sun'i atau wa sun'i ta'am minal bida'il munkarati allati yuthabu ala man'iha. Anda putus sampai di sini. Padahal terusannya naibul fa'ilnya yuthabu adalah waliyul amri. Iya betul. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang berkumpul di keluarga mayit, kemudian menunggu makanan, karena ini yang tadi runut to'am tadi soalnya di atas. Ingat,
as-su'al mu'adun fil jawab. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang di keluarga mayit, berkumpul di keluarga mayit, kemudian menunggu disuguhi makanan, ini termasuk minal bid'ahil mungkaroti, ini termasuk bid'ah yang mungkaroh, yang mana waliul amri, pemerintah, itu raisul hukam pertanyaannya, pemerintah yang melarangnya ini mendapatkan pahala. Begitu Pak Ustadz ya. Sekali lagi saya ulang, di sini Pak Ustadz, di ibarat i'anatut thalibin ini tidak membahas masalah tahlilan. Sepotong ibarat pun, sepotong kalimat pun tidak ada yang menjelaskan masalah tahlilan. Tapi yang dijelaskan di sini adalah al-ijtima, berkumpul, kemudian wayantadiruna to'am, sembari menunggu disuguhi makanan. Akal sehat siapapun akan tahu bahwa itu perbuatan tidak elok, perbuatan yang tidak baik. Masa keluarga mayit yang sudah kehilangan, tertimpa musibah, kita tetangganya mau makan ke sana? Itu Pak Ustadz yang dimaksud. Maka jawabannya mufti, iya, apa yang dikerjakan itu termasuk bid'ah mungkaroh, dan waliul amri, yakni pemerintah yang melarangnya itu akan mendapatkan pahala. Begitu maksudnya Pak Ustadz. Perlu Pak Ustadz ketahui, insya Allah lain daerah, lain pula tradisi tersebut. Kalau di daerah saya Pak Ustadz, kalau ada orang yang meninggal dunia, kenalan dan tetangganya itu datang ke keluarga mayit, mereka membawa sesuatu, membawa telur, membawa beras, membawa gula, membawa kopi dan lain-lain. Ada yang membawa uang, dan ini diserahkan terhadap keluarga mayit Ustadz. Nah, ini kalau keluarga mayit, tetangga dan para kenalan datang dengan membawa sesuatu, kemudian duduk dan disuguhi makanan oleh keluarga mayit, maka kata Syekh Ibnu Baz, ini yang sudah disebut imam oleh orang-orang Wahabi, maka ini kata Ibnu Baz tidak apa-apa, bahkan beliau mengatakan la haroja, tidak berdosa. Begitu Pak Ustadz ya. Baik, demikian untuk Pak Ustadz Alwi Bibah. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.